di rumah ya? Oh jamaah. Oh kedengeran. Alhamdulillah tetap stay di rumah ya. Beribadah, bekerja, dan belajar di rumah. Dan ini demi untuk memutus mata rantai COVID-19 atau virus corona. Nah, sudah seru banget kan tayangan-tayangan kita? Waduh, semangat nih sahurnya. Ingat, jangan lupa sahur. Karena sahur itu bagian daripada kemuliaan berpuasa. Tambahan pahala buat orang-orang yang berpuasa. Karena sahur itu ada berkah di dalamnya. Meskipun kita hanya minum seteguk air makannya. Tapi ingat, waktu sahur itu jam 2 ke jam 4. Persis juga ya jamnya sahur itu indah. Jam 2.30 sampai jam 4.30. Berarti menemani kita untuk sahur. Nah tadi kan kita sudah bahas nih. Saya sendiri bahasnya sakit hati. Kenapa? Bahasnya ini. Kenapa? Mencari keuntungan sendiri di tengah wabah. Tahu nggak? Orang-orang di tengah wabah ini nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kerja. Kalau penghasilan bulanan mah aman. Bagaimana dengan penghasilannya harian? Saya tahu sendiri, semua pasti merasakan. Tapi ingat, rezeki itu datangnya dari Allah. Dan rezeki itu tidak melulu dengan harta. Tapi bisa jadi kebersamaan keluarga, kesehatan itu adalah bagian daripada rezeki. Nah, nih mari kita, maaf ya, tidak menjudge ya. Tidak menekan, tidak mensakiti, tidak menghakimi, tapi hanya sekedar mengingatkan. Karena dakwah itu menyeru kebaikan, mencegah daripada perbuatan buruk. Apa itu amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, gimana nih ancaman ataupun hukuman bagi orang-orang yang mencari keuntungan di tengah wabah? Hati-hati. Kalau dia melakukan tadi, di segmen sebelumnya kita sudah bahas, ada 3 dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dosa kepada sesama. Maka dosa kepada sesama inilah yang susah tobatnya. Sekali lagi, susah tobatnya. Karena berkaitan kepada sesama manusia. Maka ancamannya, maka susah mendapatkan ampunan. Karena kenapa? Kata Allah, engkau tidak berdosa kepadaku, tapi berdosa kepada hambaku, engkau menzalimi hambaku, maka engkau harus minta maaf kepada orangnya. Dan ketahuilah, permohonan maaf, halalnya itu susah. Karena kenapa? Bukan lebaran maaf-maafan, tapi nanti berurusan di hari kemudian. Di mana hari kemudian itu? Yauma yumpawna fi sururi fatatuna afwaja. Ketika manusia dibangkitkan di hari kemudian, manusia dibangkitkan dengan berbaca-baca bentuk. Ketahuilah mereka akan diberikan siksaan yang pedih. Hukumannya sangat menjijikkan. Saya tidak enak bahasnya. Karena kenapa? Karena lagi sahur ya. Pokoknya siksaannya pedih. Itulah keluar inilah. Kenapa? Karena bentuk kesaliman. Dan nanti kelak akan menghadap kepada Allah. Cuekin. Kenapa? Harus datang dulu. Tidak bisa masuk surga. Bahkan orang-orang yang melakukan hal ini mencari keuntungan di tengah wabah. Kata Allah, engkau pernah menyakitiku. Engkau pernah. Kapan aku menyakiti Allah? Karena engkau menyakiti hambaku. Maka engkau menyakiti Allah. Nah, buat semuanya. Apalagi nih, nanti susah masuk surga. Karena akan mendapatkan yang paling bahaya nih. Muflis. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Nanti pahalanya habis. Siapa? Diambil. Ya Allah, gara-gara dia saya sakit corona. Gara-gara dia menimbun masker. Ya Allah, dia sakit di hatiku. Aku tidak pun dapat bahagian daripada masker. Gara-gara dia menimbun ikan sehingga anakku mati kelaparan. Dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu harus dibayar pakai apa? Kata Nabi, tidak berlaku dinar dan dirham. Jadi apa yang berlaku? Salatnya diambil, puasanya diambil, hajinya diambil. Untuk membayar atas apa yang pernah dilakukan.
kita kembali lagi di Sahur Itu Indah. Tetap semangat, ya lagi sahur, ya lagi membangunkan anak. Putar aja Trans TV Sahur Itu Indah. Pasti ada teriakan, ada keceriaan, ada semangat. Nah, karena kita lagi physical distancing. Oh, bener kan? Oh, Nian di rumah lagi gimana nih? Oh, baik. Ternyata masih galau ternyata gara-gara pembahasan kita hari ini. Di hari ketiga ini kita membahas tentang polemik yang terjadi karena adanya wabah corona. Tapi ada orang memanfaatkan wabah corona ini untuk mencari keuntungan sesaat. Nah, nih musibah ini terjadi bukan hanya di negara kita, tapi di semua negara. 200 lebih negara, 250 lah lebih. Itu luar biasa. Bahkan jutaan orang yang sudah terkena. Nah, untuk itu kita saling bahu membahu, tolong menolong untuk menyelesaikan polemik ini. Makasih banyak yang sudah saling berbagi. Tapi walaupun miris kan kalau ada orang mencari keuntungan sesaat. Nah, sekarang kita ambil solusi di segmen ini. Bagaimana caranya agar terhindar dari orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. 1, ingatkan mereka, sadarkan mereka. Ya, supaya bisa jadi mereka ini tersadar karena kita ingatkan. Karena penyebab ini bisa jadi karena kurangnya ilmu, kurangnya iman, sehingga mereka harus disadarkan. Karena kadangkala mereka melakukan kesalahan karena faktor ketidaktahuan atau mungkin karena keadaan. Makanya itu tidak ada salahnya untuk kita saling mengingatkan. Buka mata mereka. Dengarkan, artinya perdengarkan. Lalu kalau bisa dari hati ke hati. Karena agar kita terhindar dari orang-orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ini. Sebenarnya mengangkat kita untuk, kenapa? Untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena ini contoh yang buruk. Jangan karena ini kan sudah marak. Orang lain sudah bisa lakukan. Tidak boleh begitu. Apakah marak dosa itu terus kita ikut-ikutan untuk berada dalam kemaksiatan? Justru kita harus menyelamatkan diri. Kalau bisa kita memperbaiki diri, lalu kita perbaiki orang lain. Caranya apa? Ajak dengan cara kita. Ya, ibaratnya perlihatkan bahwa kebaikan itu tidak mesti harus memberi, tapi dengan menolong. Menolong apa? Memberikan sesuatu yang berhak mereka dapatkan. Caranya apa? Ayo, mumpung orang lagi cari ini, barang ini. Kalau begitu, yuk kita bantu dengan apa? Menjual dengan harga yang sepantasnya. Atau kalau bisa, ya untungnya dikit lah. Kalau bisa, mudahkanlah. Kalau bisa, bantulah. Maaf barangnya udah habis. Mari aku bantu, aku cariin tempat yang ada jualan seperti yang kita butuhkan. Ini luar biasa. Nah, tapi kita dapat penghargaan loh. Untuk Indonesia adalah salah satu negara yang alhamdulillah masyarakatnya simpatinya, empatinya itu luar biasa. Terbanyak bersedekah, terbanyak membantu orang di balik COVID-19 ini. Ini juga prestasi yang luar biasa. Ternyata mungkin kita berkata, aduh aku ada kekurangan, aku ada masalah. Ternyata masih kita bisa bantu. Yang punya ilmu, sampaikan dengan ilmunya. Yang punya kekuasaan, ayo bantu dengan kekuasaannya. Dan kalau bisa, yang punya materi, bantu dengan materinya. Saya kan mau membantu orang supaya apa? Mencegah orang. Ingat ya, bukan hanya menyeru, tapi mencegah. Sekali lagi, amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya menyeru, tapi mencegah orang dari perbuatan. Karena tidak akan mungkin kita melakukan seperti ini. Kalau begitu, biar aja dia yang melakukan. Aku kok tidak boleh. Kita tidak boleh membiarkan orang membakar rumah orang. Karena dia kan bakar rumahnya sendiri. Tapi sebenarnya rumah yang dia bakar itu samping rumahmu. Jadi kalau dia bakar rumahnya, ikut rumahmu terbakar. Karena sedekah jariah termasuk menanam pohon. Berapa orang yang mendapatkan manfaat dari pohon itu. Yang bernaung, yang menghirup udara segar gara-gara pohon itu. Terus yang mengambil manfaat dari pohon itu. Berupa buah, daunnya jadi obat. Itu pun mereka dapat pahalanya. Seberapa orang dapat selama pohon itu ada. Maka yang menanam itu dapat pahala. Kalau Anda tidak bisa menanam pohon,
jangan merusak tanaman atau merusak pohon. Nah, jangan kemana-mana ya. Kita masih ada di Sahur Itu Indah. Akan kita bahas lagi pembahasan yang menarik. Mau tahu? Mau tahu? Tapi tunggu dulu ya. Ini teman-teman ada mau tampil nih yang membahagiakan, yang menghibur kita. Sesaat lagi, alhamdulillah, Sahur Itu Indah. Yeay, jangan kemana-mana.